Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membahas mengenai pemikiran dari James Joyce. Dalam bukunya yang merupakan penelaahan terhadap karya Joyce, Ulysses, dan Finnegan Wake, Jacques Derrida menunjukkan bagaimana Joyce muncul dalam buku yang merupakan karyanya yang pertama kali, yakni pada bagian pengantar dalam karya Husserl, Origin of Geometry, dan muncul lagi dalam sebuah esai penting, Plato Farmasi, yang terbit pertama kali pada tahun 1968. Lebih jauh, Derrida mengakui bahwa pentingnya Joyce dalam rangka memahami karyanya Glass dan The Postcard. Bertentangan dengan pengertian kesatuan makna menurut Husserl, Derrida memodelkan kebermaknaan umum menurut Joyce. Plato Farmasi mengarah ke truth yang ada dalam Finnegan Wake. Farmasi Plato mengarah kepada Thoth, dewa penulis dari Mesir yang menurut Plato adalah penemu ingatan palsu. Dewa Thoth ini ada ingatan palsu juga. Ingatan sebagai suatu jembatan keledai yang dipertentangan dengan ingatan yang dialami. Thoth akan muncul sebagai ilham terhadap prosedur jembatan keledai yang mengaitkan berbagai unsur yang tampak tidak mungkin bisa berhubungan. Pada prosedur semacam ini, tujuannya bukan untuk memunculkan benda itu sendiri dalam ingatan, melainkan untuk melakukan suatu prosedur yang membuat upaya mengingat kembali menjadi bisa dilakukan. Dalam Phaedrus, Plato menyebutkan jembatan keledai sebagai suatu ingatan yang tidak sempurna tanpa menyadari bahwa hal ini tidak akan diperlukan bila ingatan masih cukup sempurna. Oleh sebab itu, jembatan keledai adalah suatu pengakuan tentang tanda yang bersifat sebarang seperti yang diusulkan oleh Saussure. Derrida mengatakan glass juga adalah suatu jenis sikap berjaga. Dalam hal ini berkaitan dengan pengertian perkabungan. Akhirnya, Derrida mengklaim bahwa The Postcard dihantui oleh Joyce. Di atas segalanya, ini merupakan motif Babelian yang terobsesi and voice. Dalam artian, di antara segala hal lain, maka sebagai suatu keanekaragaman suara, makna selalu terbuka. Upaya merujuk pada Derrida mengingatkan kita bahwa selain memberikan pengaruh mendasar pada sastra dan kritik sastra dalam dunia yang berbahasa Inggris dan di tempat lain, Joyce juga telah memberikan banyak ilham pada gagasan baru. Suatu upaya memusatkan perhatian dalam abad ke-20 ini pada pemahaman baru terhadap penulisan. Kekuatan yang memunculkan upaya peninjauan kembali hubungan antara seni dengan realitas. Selain itu, upaya menunjuk pada Derrida mengingatkan kita betapa sedikitnya filsuf atau penulis yang dalam paruh kedua abad ke-20 sadar atau tidak sadar, yang tidak disentuh oleh Joyce. Meskipun karya Joyce sudah cukup banyak, misalnya The Blinder and the Portrait of the Artist as Young Man, selain Ulysses dan Finnegan Wake, namun yang menjadi pusat perhatian di sini adalah tinjauan terhadap kedua naskah terakhir ini. Karena karya-karya inilah yang telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap pemikiran dan penulisan. James Joyce dilahirkan di Dublin pada tahun 1882.
ia memasuki Conlowes School and Belvedere College di Dublin. Sebelum menyelesaikan pendidikan dalam bidang bahasa modern di University College Dublin, saat ia diwisuda pada tahun 1902, ia sudah fasih berbahasa Italia, Prancis, Jerman, sastra Norwegia, serta bahasa Latin. Soekarno masih baru 1 tahun tuh dia lulus. Waktu James Joyce lulus di Indonesia masih dalam penjajahan ya. Ia cukup kecewa karena tidak pernah belajar bahasa Yunani kuno meskipun ia cukup tertarik pada mitologi Yunani. Karena impian dan keinginan besar untuk mengukir namanya, maka setelah wisuda ia meninggalkan Dublin untuk menuju Paris untuk belajar ilmu kedokteran di Sorbonne. Pada tahun 1904, Joyce hidup di Menara Waterloo yang menjadi terkenal berkat novelnya Ulysses. Dan ia menulis Stephen Hero yang mengawali A Portrait of the Artist as the Young Man yang pertama kali terbit secara berseri dalam Egois pada tahun 1914. Karya yang terakhir ini diterbitkan saat Joyce tinggal di Trieste bersama istrinya, Nora Banacle, yang ia bawa lari sejak tahun 1904. Pada tahun 1914 itu juga terbit Dubliners, setelah sedikit mengalami kesulitan dengan sensor. Karya ini adalah kumpulan cerita pendek yang masing-masing mengisahkan aspek tertentu kelumpuhan dalam kehidupan di Dublin. Seperti yang dikatakan oleh seorang kritikus, dari satu sisi Dubliner adalah pembenaran terhadap pengasingan yang dialami Joyce. Sesudah menghabiskan sebagian waktunya dalam masa perang di Zurich, Joyce dan keluarganya pergi ke Paris pada tahun 1920. Disitulah pada tahun 1922, Sylvia Beach menerbitkan karya Joyce, Ulysses, sebanyak 1.000 eksemplar. Dan di situ pula Joyce menulis Penegan Way dari tahun 1923 sampai 1938. Pada bulan Mei 1938, Penegan Way diterbitkan oleh badan penerbit milik T.S. Eliot, yaitu Faber and Faber. Dan contoh terbitan awal dikirim kepada Joyce menjelang ulang tahunnya yang ke-75 pada tanggal 2 Februari 1882. 1 tahun setelah perang dimulai, Joyce masih tidak bisa memutuskan tentang apa yang akan dilakukannya. Ia mendapat kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat, tetapi ia memilih untuk meminta visa bagi seluruh keluarganya. Pada bulan Desember 1940, keluarganya tiba di Zurich, kota yang tinggali Joyce selama Perang Dunia II. Karena sakit lambung, kesehatan Joyce makin menurun dan pada bulan Januari 1941 ia meninggal karena penyakitnya dan dimakamkan di pemakaman Plunterens di Zurich. Tampak Ulysses bercerita tentang kisah sehari dalam kehidupan Molly dan Leopold Bloom. Kisah ini diberikan dalam kerangka puisi Homeros yang diromantiskan, dan di dalamnya terkandung unsur-unsur biografis yang agak tergeser serta rincian yang datang dari sejarah Dublin dan sejarah sastra Inggris. Puisi Homeros dan biografi Joyce ini memang memberikan titik rujukan yang pasti dalam kaitannya dengan rincian yang ada dalam novel ini. Tetapi kekontingenan juga menjadi aspek penting di sini. Kita ingat bahwa kekontingenan menarik minat Baudelaire dan memberinya bukti yang tentang bentuk pengalaman modern yang berpusat pada kesadaran. Jauh dari rumah, tetapi tetap merasa seperti berada di rumah. Menurut Baudelaire, hal inilah yang membedakan pengalaman modern dari pengalaman lainnya. Di sini jauh dari rumah berarti terbuka terhadap yang baru dan mengambang, dan sementara dan yang transient.
Sebelumnya muncul modernitas, pengalaman bisa bersifat seperti berada di rumah, yaitu bisa diramalkan dan tidak asing bagi kita. Oleh sebab itu, pengalaman modern dihadapkan dengan jika tidak secara aktif mencari, yang seperti dikatakan oleh Baudelaire, hal-hal yang tidak bisa diramalkan, yang asing, yang berubah-ubah dan baru. Sebaliknya, merasa kerasan berarti berada di dalam suatu sistem tertutup, di mana keseimbangan dan pengulangan selalu ada dan yang baru selalu dikesampingkan dan diredam. Bagaimana suatu kerangka Baudelaire Bagaimana suatu kerangka Baudelaire bisa diterapkan pada Ulysses? Karya Joyce ini, bila dalam membahas novel ini kita menunjuk pada puisi Homerus dan biografi sebagai dua titik rujukan yang stabil dan tidak asing. Upaya untuk menjawab pertanyaan ini akan memberi wawasan yang lebih mendalam tentang proyek Joyce. Meskipun Odisi karangan Homerus, seperti juga pandangan Katolik memberikan semacam acuan kepada naskah, namun ini hanyalah bersifat sangat sementara. Yang penting dan relevan dalam kaitannya dengan Homerus Apis Joyce adalah bahwa pahlawan yang ada dalam kisah Odisi meninggalkan rumahnya, berkelana dalam jalur yang tidak tertentu, meskipun pada akhirnya ia juga berusaha kembali. Demikian juga yang berlangsung dengan Leopold Bloom. Ia meninggalkan jalan Eccles nomor 7 dan baru kembali di akhir novel itu, dan ini adalah tindakan yang tidak bisa diramalkan. Memang selain dari judul yang disebut Genetes sebagai suatu parateks dan struktur, tidak kelihatan adanya gaya pengungkapan Homerus secara terang-terangan. Joyce menghapus judul-judul bab ala Homerus pada versi definitif dari novelnya. Oleh sebab itu, sebagian besar kandungan Ulysses adalah tempat bertemunya hal-hal yang bersifat kebetulan, seperti pertemuan, diskusi, tarian, barisan, pengelana malam, dan segala jenis peristiwa. Semua peristiwa yang menjadi tiruan miniatur di dunia yang kita diami. Oleh sebab itu, di sini peristiwa kebetulan menjadi berperan. Tulisan Joyce secara efektif berada pada titik di mana kebetulan atau kekontingenan dan struktur saling bertemu. Ini adalah sumbangannya yang terbesar pada sastra abad ke-20. Dan hal ini jelas sekali bahwa pada versi bahasa Inggris dari karyanya. Masalah penulisan yang tampak jelas dalam naskah seperti Ulysses adalah bagaimana kepada karya sastra tertulis diberikan peristiwa kebetulan dan kekontingenan, dengan kata lain, peristiwa yang berlangsung di sini dan sekarang. Kristeva menyebutnya aspek karya Joyce ini sebagai suatu wahyu. Maksudnya bahwa naskah merupakan sebentuk tulisan yang tidak bisa diramalkan oleh suatu struktur simbolik atau kerangka. Ini tampak agak aneh bila kita lihat bahwa karya Joyce sangat terkait dengan kedangkalan eksistensi, yaitu dengan hal yang terletak sangat jauh dari hal yang eksotik dan heroik. Jenis wacana yang membuat masalah ini menjadi pusat perhatian adalah seperti yang terlihat di bawah yang diambil dari pembukuan. Menggunakan lori sepanjang dermaga, Sir John Rogerson, Mr. Bloom berjalan dengan tenang melewati jalan windmill, pabrik penghancur biji les, kantor pos dan telegraf. Ia bisa memberikan alamatnya, kemudian lewat rumah para pelaut, ia berbelok dari keriuhan dermaga di pagi hari dan bergerak sepanjang jalan Lim. Seorang gadis kecil yang dahinya dihiasi dengan luka bekas eksim mengamatinya, mengatakan kepadanya bahwa jika ia merokok, ia tidak akan tumbuh besar. Biarkan saja dia. Ia toh hidup tidak dalam keadaan berkecukupan. Perjalanan Bloom ini berlangsung dengan cara yang bersifat surrealis, penuh dengan pertemuan yang terjadi secara kebetulan. Perjalanannya hampir sepenuhnya bersifat kontingen atau kebetulan belaka.
Hampir karena naskahnya harus dituliskan, rincian yang tidak penting dan tidak bisa diramalkan harus diubah menjadi tanda agar bisa menyerahkan status yang mengambang untuk kemudian bisa dikomunikasikan, yaitu menjadi bagian dari novel Joyce itu sendiri. Agar denotasi tidak perlu terjadi dan agar tidak hanya menjadi pengungkapan secara berurutan dalam wacana seperti yang ada di atas, muncul dua strategi. Satu, perkembangan naratif minimal dan perkembangan suatu gaya definitif. Bagi Joyce, gaya membuat kata atau susunan tulisan tertentu seperti frase memiliki peranan sendiri dalam hubungannya dengan kata-kata lainnya. Dalam pengertian ini, puisi-puisi menjadi penyajian gaya yang paling puncak. Kendati pun Homerus membentuk suatu latar belakang struktural atau naratif bagi Ulysses, namun hal ini harus dipahami sebagai suatu struktur terbuka yang bisa menerima berbagai kandungan dengan kemungkinan yang tak terhingga banyaknya. Selain itu, beberapa komentator melupakan kualitas puitis dari karya Joyce ini. Monolog Molly Bloom yang ada di bab terakhir adalah contoh utama di sini. Walaupun begitu, lebih sedikit lagi yang mampu mengaitkan gaya Joyce dengan masalah penulisan yang menjadi bahan pemikirannya. Gaya adalah jawaban Joyce terhadap masalah kekontingenan bisa muncul dalam novel. Oleh sebab itu, bila para penulis realis abad ke-19 berusaha agar rincian-rincian kontingen bisa muncul dalam seluruh jalinan naratif, sebaliknya strategi Joyce adalah menempatkan kemungkinan adanya narasi ini dalam resiko dengan rincian yang kontingen menjadi relatif otonom dan tidak ada yang mengatasinya selain eksistensi. Bagi kepekaan cita rasa abad ke-19, Joyce melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Ia mendasarkan novelnya atas kekontingenan dan ketidaktentuan. Ketidaktentuan muncul persis karena suatu narasi yang lengkap didasarkan pada logika kausalitas tidak pernah kelihatan sepenuhnya. Peristiwa yang berlangsung secara kebetulan, secara kontingen, tidak bisa diramalkan, tidak memiliki asal-usul yang bisa dicerna. Joyce mengembangkan sisi bahasa yang terungkap dan aktif bukannya dari sisi language seperti yang dalam terminologi Saussure. Sebagai suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan, pada prinsipnya tindak wicara itu bersifat unik. Ia melanggar logika kausalitas, inilah yang membuatnya menjadi tidak bisa ditentukan. Segala sesuatu memiliki alasannya. Jika Joyce sudah secara sebagian menganut kemiripan yang ada dalam Ulysses, maka sebagian besar dari novelnya aspek yang paling inovatif menolaknya. Keraguan tentang sikap Joyce di sini dihilangkan dalam Finnegan Wake. Ulysses adalah kisah tentang hari. Dalam hari ini tidak hanya bermaksud mengatakan bahwa peristiwa yang berlangsung di dalam novel terjadi dalam satu hari. Ia tidak hanya bermaksud mengatakan bahwa penglihatan adalah indera yang paling banyak dipakai dalam karyanya. Ia juga menunjukkan bahwa dalam sintaksis kosakata dan struktur kalimatnya, Ulysses itu sepenuhnya mudah dibaca. Dengan kata lain, dalam tataran langsung, Ulysses berkomunikasi langsung dengan pembaca untuk bisa memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang sangat penting dalam Finnegan Wake. Kita perlu kembali ke wacana kunci dalam Ulysses. Di situ Stephen Dedalus merenungkan suatu tema yang juga penting dalam Homerus, pertama tentang hal kebapaan. Stephen mengatakan sifat kebapaan mungkin adalah suatu fiksi yang menjadi sah. Siapakah yang menjadi bapak sang anak sehingga anak ini harus mencintainya? Stephen membawa kita kepada pemahaman bahwa gagasan tentang hal kebapaan hal ini diselubungi dengan ketidakpastian jika tidak ada yang bisa memastikan siapa itu bapaknya. Dua, jika nama itu diberikan melalui suatu prinsip kebapaan, maka ketidakpastian di atas ini menjadi ketidakpastian dalam hubungannya dengan identitas seseorang. Seperti yang ditekankan psikoanalisis prinsip ayah yang cukup penting dalam komunikasi dari bahasa. Prinsip ayah adalah suatu prinsip kepastian, makna, dan kausalitas. Joyce menantang prinsip Finnegan Wake dengan membuat makna menjadi seluruhnya bersifat mengalir. Situasi yang memungkinkannya melakukan hal ini adalah situasi malam, dunia mimpi. Satu teknik yang dipakai dalam penggumpalan yang menyatukan kata-kata, frase-frase bermakna
bersama-sama sehingga mereka menjadi bermakna ganda. Makna yang mungkin ada diperbanyak seperti mender hal tale auto automutality penis dan chaosmos dan continue aeration yang disebut sebagai teknik polyglutural seperti yang diungkapkan oleh Finnegan Wicks. Saat masuk ke dalam naskah, para pembaca sering mendapatkan bahwa ia melakukan pengambil alihan, bahwa kritik yang bisa dilakukan, di mana kritikus komentar tentang naskah menjadi sangat sulit. Di sini menjadi sulit yang mengobjektifkan Finnegan Wicks, satu hal yang memprakondisikan prinsip ayah. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul tentang apakah yang terjadi di dalam novel, siapa pelaku utamanya, siapa pemimpin yang sebenarnya. Finnegan Wicks tidak lain adalah suatu naskah yang tidak tentu, yang tidak memiliki makna puncak. Akan tetapi fungsi puitisnya membuat makna yang menjadi tidak tentu, kepastiannya menantang sang ayah. Hal inilah analog yang dengan prinsip tentang tidak adanya suatu inti pokok dalam bahasa yang ada hanyalah suatu sistem perbedaan. Jadi James Joyce ini seorang yang sangat menginginkan seseorang itu memahami tentang ketidaktentuan atau kekontingenan. Jadi dia menuliskan karyanya tentang Ulysses itu mau menunjukkan tentang suatu hari gitu kan, menyadari tentang realitas pengalaman satu hari itu dengan yang sangat terbuka gitu, dengan banyak pertemuan itu suatu kebetulan gitu kan, ada istilahnya kebetulan, tidak terstruktur, kita bertemu dengan seseorang, kita bertemu dengan pejalan kaki yang lain, kita mendengar suatu suara burung, itu suatu kebetulan saja, karena di hari yang lain mungkin kita tidak akan bisa menemukan itu gitu. Dia juga membahas tentang dewa Thoth yang membuat kita sebagai ilham tentang prosedur jembatan keledai. Kita ini sering lupa gitu kan. Lalu ada sesuatu yang membuat kita mengingat kembali gitu kan. Ada juga sesuatu yang disebut dengan ingatan palsu. Nah, ini ingatan palsu itu ingatan yang bersifat lemah. Ada ingatan palsu, maka ada ingatan yang bersifat asli. Kita mengingat sesuatu, tapi itu tidak ada realitasnya, itu kan berarti palsu gitu. Inilah mungkin yang disebut dengan ideologi ya. Ideologi itu sebagai suatu ingatan palsu. Kita mengingat sesuatu, padahal keadaan itu tidak pernah terjadi. Suatu masa depan yang dirumuskan, yang kita ingat, itu bukan suatu realitasnya, tapi suatu ramalan mengenai realitas itu, dan itu tidak terjadi gitu kan, karena sesuatu yang di depan itu kan belum terjadi gitu kan. Ya, ini James Joyce dibahas juga oleh Derrida. Derrida itu ya sangat menyukai tentang karya Joyce. Kita akan mengambil tentang esensi dari pemikiran dari James Joyce ini ya. Dia juga membahas tentang Homeros. Berarti ini dia kembali kepada teks yang lama. Tapi dia juga berhasil menulis tentang buku berjudul tentang Dubliner, atau tentang kehidupan orang-orang di Dublin, Jerman, yang tentu saja ini tentang kehidupan pribadinya sebenarnya. Selain itu, yang menarik itu dia memaknai tentang suatu peristiwa kebetulan, menandai suatu peristiwa yang terjadi di sekeliling kita itu sebagai suatu kontingenan. Ketidakpastian ini sangat penting. Tapi ada sesuatu hal yang sangat menarik adalah berusaha untuk menyingkap suatu peristiwa yang terjadi saat kita sendiri
melihat sesuatu yang hadirnya kenapa dia gitu kan, bukan yang lain, kenapa harus begini, kenapa tidak begitu gitu kan. Ini suatu yang penting sekali di dalam pemahaman kita mengenai tentang suatu kehidupan gitu kan. Kenapa saya di sini, kenapa saya tidak di sana, kenapa saya bersama orang ini dan kenapa saya tidak bersama yang lain gitu kan. Itu sebagai suatu pilihan atau suatu kebetulan. Di dalam rumah kita melakukan sesuatu itu karena suatu yang pasti gitu kan, tapi kalau kita di luar kita bertemu dengan suatu keadaan yang tidak pasti, kebetulan kan kita bertemu dengan siapa, yang pasti itu kita bertemu dengan manusia gitu kan, tapi secara individualitas sebagai suatu yang lebih konkret itu adalah ada suatu keunikan di dalam suatu keperistiwaan itu. Maka setiap kita bertemu dengan satu manusia itu bukan sesuatu yang biasa gitu kan, sebagaimana keseharian kita, tapi kita berbicara tentang sesuatu yang unik, peristiwa unik, manusia unik, keadaan unik, dan itu adalah sebagai suatu keadaan yang kebetulan gitu kan. Selama tidak ada penjelasan yang lebih uh, logis gitu kan. Tapi hal ini kalau mau masuk ke wilayah sesuatu yang bukan kebetulan, maka ada sesuatu yang bersifat determinisme, takdir, karma, mungkin seperti itu. Tapi keterbukaan ini adalah membuka suatu sikap tentang yang diinginkan oleh Joyce adalah suatu tentang keterbukaan dan menganggap suatu peristiwa itu sebagai punya makna yang unik. Demikian pembahasan saya tentang James Joyce. Suatu hari kita akan membahasnya lagi. Terima kasih.